Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam. Ini saya kebetulan ada di lokasi Desa Kateki ya, Desa Desa Kateki, Kateki, Desa Desa Kebonrejo. Kebonrejo di Magelang. Iya, iya. Nah, ini Pak Sam ini cukup senior di sini. Beberapa yang membimbing kami seperti Pak Isto, Pak Khairul itu menyarankan ketemu Pak Sam. Iya, iya. Nah, tadi kita udah membahas sedikit tentang rencana pesantren dari Sahira yang di Subang. Nah, mungkin Bapak ada saran-saran yang bisa kami lakukan dalam rangka membangun perkebunan di daerah kami. Silakan Pak. Jadi apa yang saya sampaikan dengan teman-teman, insya Allah sudah saya sampaikan dengan jenengan. Iya, Itu kalau mau berkebun itu pertimbangan pertama air, air ya. yang kedua pupuk yang sudah fermentasi. Hmm, Terus kalau yang lain itu nomor 3, 4 lah. Ya, Jadi yang paling menentukan itu nanti di termasuk teknis lubang tanam. Saya tidak pernah menyampaikan untuk berkebun itu lubang tanam kurang dari 1 meter. 1 meter dalamnya. 1 meter apa Panjang lebar ya? Panjang lebar. Oh, lubangnya. Iya. Terus dalamnya Minimal 1 meter. Dalamnya 80. 80. Karena kan di situ nanti kalau pengolahan tanahnya benar itu membutuhkan perakaran baru. Itu akan lebih bagus. Iya, iya. Jadi yang selama ini pengalaman teman-teman Ya. itu ketika ke konsultasi dengan kita, ketika saya tanya lubang tanam ternyatanya 60. Nah itu yang biasanya setelah 3 tahun kan kelihatan. Iya, iya. Ya apalagi untuk jenis kelengkeng karena pembuahan dipaksakan. Ya, oh, gitu. Iya. Selain itu mengenai tadi pemupukan dan sebagainya bagaimana Pak? Jadi saya selalu menyampaikan pupuk harus fermentasi karena kan untuk untuk kebun yang paling menguntungkan itu menurut kita pengalaman kita ya durian, alpukat, lengkeng. Kalau lengkeng masih cukup tahan, Oh, tapi kalau durian sama alpukat pupuk belum fermentasi justru akan jadi rusak. Ya. Karena apa? Selama ini kan bahkan sekarang sudah jadi wabah dunia Pak, Pitheroracemesis misalnya. oh, Iya, jadi misalnya yang sudah kena itu di Australia sama Afrika. ya, Dan peran serta pemerintah, keberadaan pemerintah di situ Pak. Karena kan untuk menghambat pertumbuhan Pitheroracemesis itu dibutuhkan agrosilika ya, yang warnanya jangan yang putih tapi yang agak hijau. Nah itu kalau petani itu juga merasa berat, misalnya yang seperti yang saya lakukan itu per batang itu per tahun menghabiskan tambahan untuk agrosilikanya itu kan 35.000. Jadi maksudnya apa namanya turun tangan dari pemerintah Iya, mengenai jadi harga untuk itu, pengadaan, ya untuk pengadaan dan harganya ya, kaposilita. ya ya kapasitas, ya, ya. Tadi kita diajak ke lapangan sebentar sebelum hujan. Iya. Ini. Kebetulan hujan terus. Saya melihat di situ ada level ketinggian yang berbeda Iya, dan ada saluran yang bagus sekali iya, iya. dan jalannya juga bagus tadi turun ke bawah. Itu sudah berapa lama Bapak bangun itu area? Jadi saya mulai berkebun itu dari 4,5 tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Kita mencoba karena kan sekarang tenaga kerja juga tidak mudah. Ya, Makanya untuk pengairan, kalau ke pengairan manual itu kan juga sangat jenuh. ya, Artinya yang mengerjakan itu karena kan setiap musim hampir tiap hari kan motor terus. Ya. Ya, makanya kita bikin yang lebih simpel. Sebenarnya biaya tidak mahal. ya, ya, Cuman kita selalu ngitung biaya misalnya per tahun itu berapa ya. untuk penyewaan pengairan dan lain sebagainya. Makanya kan untuk mengurangi gulma kita pakai hikmat. Hikmat, ya. Iya. Ya. Terus untuk pengairan kita pengairan tersentra. Jadi ketika kita sudah kita desain sedemikian rupa, tinggal pompa dihidupkan, keran dibuka, itu sudah terairi semua. Ya.
jenis tanaman Pak. Saya lihat ada beberapa jenis tanaman, antara lengkeng, mango sapote dan lain-lain itu Jadi bagaimana ceritanya? Jadi awalnya memang untuk pengembangan sapote kita juga cukup berat karena memang apa ya bibitnya saja sudah mahal. Ya. Tapi kalau melihat prospek pasarnya, kalau kita melihat pasar nasional mungkin kita juga tidak begitu ya, tidak begitu banyak harapan. Oh. Tapi kalau melihat pasar internasional sangat luar biasa. Jadi mango Mango sapote itu diminta oleh internasional Iya, banyak sebetulnya. iya. Oh, apa kendalanya kalau gitu? Jadi kendalanya sekarang kan di Pengembangannya ya? pengembangan kebun sesuai dengan permintaan. Misalnya kita diharapkan kontrak, Oh. padahal kita baru berapa pohon, misalnya yang saya tanam baru 205 pohon. Nah kalau saya, makanya kan saya masih punya harapan itu saya bisa nanam syukur bisa 1000. Oh. Kalau 1000 misalnya 1 tahun 2 ton, 1 bulan 2 ton itu kita sudah nanam. Sedangkan tanaman itu di Indonesia masih belum banyak ya, masih langka ya. Jadi untuk yang skala kebun itu ya maksimal kalau yang saya tahu itu 50-an Pak. Oh, masih Jadi sedikit. yang ratusan itu Belum insya ada. Allah belum. Oh iya iya. Selain itu mengenai lengkeng gimana tuh? Lengkeng itu untuk pasar ya. Kan, walaupun banyak program yang dilakukan baik dari pemerintah maupun yang mandiri. Iya ya. Misalnya dengan membuat desa-desa wisata Ya. lengkeng misalnya. Ya. Cuman yang jadi masalah itu posternya. Oh, Iya. posternya. Karena kan menurut banyak penelitian di luar itu, misalnya Cina saja umur usia 8 tahun karena kan ketemunya penelitian itu di usia 8 tahun dan itu sangat mengganggu residu potasiumnya untuk mengganggu ekosistem yang sehat. Oh gitu. Jadi dari sisi potasiumnya itu ya. Iya. Gitu ya. Dan untuk poster yang aman dan ramah lingkungan itu belum ada yang merisetnya. Ya mungkin ada tapi banyak yang gagal. Nah, kita mencoba ikut bertanggung jawab dengan pengembangan kelengkeng itu 2 tahun terakhir ini kita memang kepingin membuat formula yang ramah lingkungan. Sudah pernah Kita berhubungan uji coba dengan di universitas DPL 200 itu sudah fix. di DPL 200. 100 sampai 200. Tapi 300 kita tahun kemarin juga sudah kita uji, tapi belum maksimal. Nah, ini tahun ini insya Allah kita uji coba yang kedua, harapan kita bisa optimal. Oh gitu. Iya. Ya. Ini ketinggian ya Iya. DPL tentang ketinggian. Iya. Ya, yang sangat memprihatinkan itu kan ya yang membuat keputusan. Oh ya. Ya keperpihakan kepada petani kan hampir tidak ada. Iya ya. Makanya kan kita kembali ke mandiri peraturan ya. pemerintah. Iya ya. iya. Tanpa Regulasinya peraturan itu kita hajar aja, kita jalan sendiri dulu Pak ya. Iya. Kita buktikan aja Pak. Iya iya. Oke Pak, terima kasih banyak nih waktunya. Iya, iya. Mohon maaf nih kami hanya sebentar, kebetulan hujan lagi nggak bisa ke kebun. Mudah-mudahan suatu saat Pak Sang juga bisa ikut ke Subang. Iya Nanti iya. bisa lihat Insya kondisi di Allah, sana. iya. Ya siapa tahu banyak yang bisa kita kembangkan sama-sama Iya. sebagai sedekah ilmu kita Pak. Saya tertariknya di sana itu lahan masih murah. Iya. Iya. Insyaallah, Pak. Jadi sebenarnya kan bisa optimalisasi lahan, Ya. pasar juga tidak jauh dengan Jakarta, Iya, iya, dengan kota-kota besar yang sebenarnya jadi tujuan pasar untuk Sama ya. Iya, hasil jualan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Nah, Pak Sam, ini tadi Pak Sam katakan ada tambahan buah-buahan apa yang menarik saat ini? Iya, yang belum banyak diperhatikan itu karena jambu kristal ya, jambu kristal merah. Oh, Ya rata-rata orang berkebun itu kan ya ada dari luar, tapi dari sisi ekonomi itu sebenarnya jambu itu juga tidak kalah. jambu juga bagus ya. Jadi Iya. tadi bicaranya duren, lengkeng, Lengkeng, jambu, alpukat. alpukat, terus jambu ya. Jambu. Oh, Karena kan ini kemarin itu saya kan dimintai apa ya untuk memenuhi kebutuhan temen yang ada di Sini, sini. oh gitu. Kan 300, tapi kan Ah. lahannya saya sudah enggak. iya iya. Iya. Ya, akhirnya kan juga harganya juga lumayan.
juga bagus ya. jambu. Ya, Kalau di Jakarta ini bisa nyampe 20. gitu ya. Iya. Wah, nah ini contohnya nih jambu kristal ini. Ini contohnya jambu kristal ya, Iya. yang langsung dari kebun di sini. Lihatin merahnya, Pak. Nah, ini dia. Nah, Jadi rasanya ini itu cukup lumayan. lumayan, Artinya, asamnya juga dapat, manisnya juga dapat, Ya. khasnya juga dapat. coba ya. Baik Pak, ini satu gambaran lagi nanti kami coba pikirkan untuk di Nah, ini untuk kelas pemula sebenarnya kan sudah bagus ya, pakai lebih gampang ya. yang penting pupuknya saja. Yang penting pupuk ya. Oke, lalu jarak tanam antar pohon gimana Pak? Jarak tanam itu 3 meter kalau jambu bisa. Oh, jambu ini 3 meter bisa. Jadi apa yang kita lakukan itu biasanya kan karena di Jawa kan juga tanah sudah nggak seperti Ya. di Kalimantan, Sumatera. Jadi hanya cuman konsekuensinya harus mengatur percabangan. Ya. Artinya cabang produksi dan yang cabang yang non produksi. Iya, 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 supaya Di jeruk itu terkenal dengan cabang lain. Ternyata di jambu juga ada. oh gitu, jambu juga ada begitu ya. Oh ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Wah, Ya. bagus sekali nanti tambahannya. Iya.